Nah, lalu apa kata para jurno dan pengamat? Kalau kalian lihat tayangan ulangnya, komentator live MotoGP itu sebenarnya bilang Mark White. Jadi tepat sebelum mereka crash, senggolan, itu komentator udah bilang Mark Run White. Baru oh no bla 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 lah. Tapi setelah direply lagi, dia kembali bilang, oh, Mark Run White, and he realized that he should close the door, so he tried to close the door, but it's too late. Sudah terlambat untuk menutup pintu. Itu kata komentator live di MotoGP. Next, kita bahas apa kata Jorno Nyinyi. Jorno Nyinyi ini sebenarnya adalah ABR sejati. Jadi kalau kalian mau meragukan objektivitasnya, gue sendiri juga mestinya dia bela Marc Marquez, tapi dia nggak bela Marc Marquez malah. Dia juga nggak nyalahin Pecco, jadi dia bilang, kalau menurut saya, Marc Marquez itu melebar, Pecco memutuskan mengambil line dalam, mengambil peluang itu, dan Marc Marquez mencoba menutup pintu. Tetapi dalam hal ini, kalau mau ditimbang siapa yang lebih salah, Marc Marquez lebih salah 60, Pecco salahnya 40. Padahal itu adalah ABR radikal. Dia itu paling benci yang namanya VR46. Seriously. Tapi untuk kali ini, dia pun yang adalah ABR radikal, dia bilang Marc Marquez punya kesalahan itu melebar. Tapi melebar itu jelas bukan kesalahan disengaja. Makanya ketika gue berdebat, gue bilang gue tahu ini bakal insiden balapan karena ini perkara Marc Marquez. Dia pasti nggak sengaja melebar karena ini adalah tahun pertamanya di atas Ducati. Jadi pasti nggak sengaja melebar. Entah itu karena itu lainnya atau karena apalah, mungkin memang gagal ngerem atau gimana. Tapi apapun itu jelas dia nggak sengaja. Kan kalau mau taruh penalti orang itu dilihat apakah dia sengaja atau enggak. Ini adalah kali pertama dia dan itu jelas nggak sengaja. Kalau udah 2 kali, 3 kali berarti sengaja, bener nggak? Itu kenapa Alex Marquez kemarin kena SP, dikasih penalti 3 grid. Karena kalau baru kali pertama, kita ngerti bahwa oke, ini tahun pertama dia, mungkin dia memang lainnya gitu, atau mungkin dia susah ngontrol motornya. Nggak ada kesengajaan sama sekali. Tapi memang Marc Marquez melakukan kesalahan melebar. Nah, selanjutnya adalah dari Jorno yang memang bikin bukunya VR46, bikin bukunya Valentino Rossi. Jadi menurut dia Marc Marquez ini nggak melakukan kesalahan melebar, tetapi itu adalah line dia. Jadi menurutnya Jorno itu, Marc Marquez ini bukan melakukan kesalahan, tetapi itu adalah line dia. Jadi dia nggak melakukan kesalahan melebar, beda dengan Jorno Nyinyi itu. Dia bilang Marc Marquez itu nggak melakukan kesalahan karena memang pernyataannya dia bahwa dia nggak merasa melakukan kesalahan. Dia merasa bahwa itu adalah line dia. Jadi dia bilang, Marc Marquez seolah-olah ingin mengatakan bahwa saya mau mengendarai motor saya dengan cara saya. Dan saya mau rider lain memaklumi bahwa itulah cara saya berkendara dengan motor. Dan kamu harus memprediksi bahwa kayak gitu cara bawa motor gua gitu loh. Karena begitulah cara bicaranya Marc Marquez. Gua berkendara seperti itu. Lu wajib memperkirakan bahwa gua bakal masuk. Masalahnya, Pecco udah bilang, gua nggak lihat lu karena gua kan di dalam, gua udah rubah duluan, udah rebahnya rebah ke kiri pula, yang mana lihat lu di bawah. Kan lu udah melebar. Entah lu mau ngopi-ngopi kayak ke sana, entah lu mau crash kayak ke sana, kan gua nggak tahu. Karena gua udah rebah. Itu tikungan hairpin loh. Nggak taunya lu balik ya, kan gua nggak tahu. Karena space yang tersisa ketika masuk tikungan itu lebar banget. Jadi ketika belum selesai tikungan, lu udah nongol ya maaf. Tapi gue juga ngerti bahwa lu nggak bisa menghentikan motor lu, nggak sempat ngerem. Dan pasti lu nggak sengaja, gue ngerti. Jadi nggak ada yang perlu disalahkan sih sebenarnya. Gue suka kedewasaan Pecco. Jadi gini, Marc Marquez ini usianya 31 tahun loh sekarang. Dengan koleksi 8 Jordan. Tetapi dia masih punya karakter lama menyalahkan rider lain. Kita mundur. Sudahlah yang di Sepang Clash yang dia nyalahin Bebe Vale kakinya. Padahal Bebe Vale bilang, ya gue gak lihat dia dari belakang. Kaki gue tergelincir ya gue perbaiki aja, susah amat. Kalau kaki gue nyangkut ya pasti kerasa lah nyangkutnya, bener gak sih? Karena Vale ada di tikungan lebih dalam daripada Marc Marquez. Dan kondisinya Vale itu lebih di depan daripada Marc Marquez. Jadi memang dia menang hak line dia. Dia lebih di dalam dan dia lebih di depan. Kenapa gue bilang rider di dalam itu lebih punya hak line? Masih ingat ketika Marco Bez sama Marc Marquez clash di Valencia GP dan Bez ngamuk-ngamuk? Saya yang di dalam, saya lebih punya hak.
Karena waktu itu kan Marquez menyisakan space, dan lu tahu lah Marc Marquez space sekecil apapun akan dia masuki. Waktu itu dia masih pakai Honda, jadi dia tahu cara mengukur risiko motornya. Ujungnya Marquez crash. Dan waktu itu Marc Marquez bilang apa? Saya ada di dalam. Saya yang punya hak untuk line. Nah, beberapa lap kemudian kan dia yang disapu jagat sama Jorge Martin. Tahu nggak Jorge Martin bilang apa? Saya ada di bagian dalam. Rider yang ada di bagian dalam itu lebih punya hak daripada rider yang ada di luar. Kenapa? Karena rider di bagian dalam itu lebih cenderung nggak bisa kemana-mana lagi. Mau keluar kegencet, ke dalam juga udah batas track. Bener nggak? Itulah kenapa rider di bagian dalam itu lebih punya hak daripada rider di bagian luar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah siapa yang lebih di depan. Jadi meskipun lu ada di bagian dalam, tapi kalau lu ada di belakang dari rider yang ada di luar tapi di depan, itu sebenarnya lebih hak yang di depan. Dalam kasusnya Jorge Martin dengan Marc Marquez, kemarin itu yang lebih punya hak sebenarnya Marc Marquez. Kenapa? Karena meskipun dia dari luar, dia ada lebih di depan daripada Jorge Martin. Jorge Martin udah gak sempat ngerem. Itulah kenapa Jorge Martin bilang, saya yang di dalam tapi saya gak sempat ngerem. Dia merasa dia lebih punya hak karena dia ada di dalam. Tapi enggak, kalau kasusnya rider yang di luar itu ada di depan lu, dia lebih berhak karena dia lebih di depan. Jadi kasusnya kayak Papa Alice sama Marc Marquez di Portimao tahun lalu. Papa Alice itu ada di depan meskipun dia masuknya dari luar. Sementara Marc Marquez mengisi space di dalam, tetapi dia di bagian belakang, lebih di belakang daripada Papa Alice. Itulah kenapa dia mestinya kena penalti, karena dia lebih di belakang meskipun dia di dalam. Jadi yang prioritas pertama adalah siapa yang paling duluan masuk tikungan, yang kedua adalah siapa yang lebih di dalam. Oke, kita udah ngomongin apa kata para pihak terkait, kita udah ngomongin siapa di kubu siapa, dan para jurno juga punya pendapatnya. Kita bahaslah apa kata para pengamat. Yang pertama adalah soal Opa Pernat. Opa Pernat bilang itu nggak ada yang salah. Keduanya nggak bersalah sama sekali, tetapi itu memang bisa dihindari. Opa Pernat nggak bahas apakah cara menghindarinya bagaimana, dia nggak bilang. Yang menarik adalah apa kata ambasadornya Aprilia. Jadi kan kalian tahu ridernya Aprilia, Papa Kembar itu kan menuding salahnya Pecco. Max Biaggi yang notabene punya Jordan itu bilang Pecco udah bener. Jadi dia bilang gini, itu adalah hal biasa dan itu adalah kecelakaan biasa. Marc Marquez melebar dan Pecco sudah benar memanfaatkan peluang membalas kembali karena siapapun akan melakukan itu. Yang membuat Pecco berada di tempat yang salah dan waktu yang salah adalah ketika dia menikung, Marc Marquez datang dari luar tikungan dengan sangat cepat, yang mana cuma seorang Marc Marquez yang bisa melakukannya. Jadi kalau mau dibilang siapa yang salah, nggak ada yang salah. Kalau mau diukur porsi tanggung jawab ya 50-50. Kita sudah bahas apa pendapat para rider terutama yang KTPS. Kita sudah membahas apa kata para jurno yang biasanya punya keberpihakan. Kita sudah bahas apa kata pengamat. Sekarang kita bahas Portimao Clash frame per frame. Jadi kalau kalian lihat video sebelum podium, jadi di belakang podium itu kan 3 rider Acosta, Jorge Martin, Enea Bastianini itu menyaksikan jalannya balapan ketika mereka sibuk di depan. Kan mereka nggak tahu apa yang terjadi di belakang. Nah, mereka lihatlah itu video crash. Enea Bastianini bilang ke Jorge Martin, ini persis dengan apa yang dia lakukan kepada kamu di sprint race kemarin. Terus Jorge Martin bilang, oh iya. Jadi waktu ditanya, Jorge Martin bilang, iya memang Marc Marquez melakukan hal yang sama kepada saya di sprint race. Bedanya adalah saya tidak bisa melawan balik, jadi saya selamat. Nah, kita lihat apa yang terjadi dengan Jorge Martin vs Marc Marquez di sprint race. Karena ini akan menjadi sebuah pertimbangan apakah benar Marc Marquez memang lainnya adalah lain melebar atau memang itu adalah kesalahan atau memang terserahlah apa alasannya. Oke? Jadi kalian lihat, admin minta tolong karena nggak boleh pakai video. Lagian kalau pakai video agak sulit untuk kita menganalisa. Kita pakai frame per frame. Semoga admin dapat. Jadi kalian lihat, Marc Marquez itu menyalip Jorge Martin di trek lurus, tetapi dia punya line itu di dalam. Jadi ini sama persis ketika dia menyalip Pecco Bagnaia, dia menyalip di trek lurus, tetapi dengan line lebih di dalam sebelum masuk tikungan. Nah, bedanya adalah ketika sampai di tikungan, Marc Marquez itu tetap mempertahankan line dia di dalam.
Jadi otomatis Martin yang ada di luar nggak bisa ngelawan. Kenapa? Karena yang punya hak di tikungan adalah rider yang ada di dalam. Martin mau maksa juga nggak bakal bisa, karena dia lebih di luar, sementara Marc Marquez ada di dalam. Nah, kita pindah ke hari Minggu. Kalian bisa lihat, ketika dia nyalip Pecco, itu sudah sama lainnya dengan ketika dia nyalip Jorge Martin. Dia ada di dalam. Tetapi bedanya adalah ketika dia menyalip Pecco, dia entah melebar, entah keterusan, entah itu memang lain dia mengklaim bahwa itu emang lain dia. Dia lebih di luar daripada Pecco ketika sampai di pintu masuk tikungan hairpin. Pecco yang ada di luar, remnya memang lebih pakem karena dia adalah rajanya Ducati, dia langsung masuk tek. Sementara Marc Marquez itu melebar. Alex Marquez sendiri udah bilang, Pecco tahu bahwa Marc Marquez akan melebar. Pertanyaannya adalah apakah Pecco masuk itu dengan mengambil resiko atau enggak? Teng teng teng, kalian lihat lagi framenya di bawah. Selebar itulah Marc Marquez punya melebar. Karena itu tikungan hairpin, entah karena dia memang lainnya harus sejauh itu untuk bisa masuk karena dia memang lainnya di dalam, atau memang dia melakukan kesalahan, atau entah gua nggak tahu. Tetapi dia menyisakan space itu sangat lebar, jadi Pecco bisa masuk. Itu memang tikungan hairpin, jadi memang kalau lu dari luar itu lu lebih gampang untuk ngerem dan masuk lebih dalam di tikungan hairpin. Oke? Jadi kalau kalian lihat space-nya selebar itu, ini secara langsung membantah pernyataan Papa Kembar bahwa Pecco itu terlalu agresif dan melebar. Kenapa? Karena kalau kalian lihat, space antara Pecco Bagnaia dan Marc Marquez pun itu lebar. Berarti memang Pecco itu sudah memperhitungkan bahwa itu space itu bisa untuk dia masuki. Nah, yang jadi masalah adalah karena itu tikungan hairpin, tikungannya panjang, Kak. Tetapi karena Pecco lebih di dalam, dia ada di jalur yang lebih duluan dan lebih pendek. Itulah kenapa ketika Marc Marquez mencoba masuk menutup line, entah itu menutup line, entah apapun itu, kepala dia udah ada di tengahnya motornya Pecco. Berarti dia di belakang. Jadi benar pernyataannya Pecco bahwa dia emang gak lihat Marc Marquez. Karena dia udah rebah dan itu tikungan panjang hairpin. Jadi ya mana lu lihat orang di situ ngapain? Udah di luar pula, di belakang pula. Jadi kalian bisa lihat ketika crash posisinya Marc Marquez ada di belakangnya Pecco. Jadi kalau mau tanya siapa yang lebih berhak di tikungan, yang pertama adalah siapa yang paling duluan masuk, dan yang kedua adalah siapa yang lebih di dalam. Dan itu kedua-duanya didapatkan oleh Pecco. Yang pertama, dia lebih duluan, kalian bisa lihat kepalanya Marc Marquez itu udah di tengah motornya. Itu dalam posisi menunduk loh ya, sama-sama nikung. Itu kepalanya Marc Marquez udah di tengah motornya dia, berarti dia sedikit di belakangnya Pecco Bagnaia. Yang kedua adalah Pecco yang lebih di dalam. Dia sebenarnya lebih berhak untuk tikungan itu. Dan selain itu, space yang disisakan oleh Marc Marquez ketika di pintu tikungan itu besar sekali. Makanya Pecco wajar masuk di tikungan. Dia nggak melihat ada resiko itu karena itu tikungan hairpin. Makanya Max Biaggi bilang siapapun itu pasti akan melakukannya. Nah masalahnya adalah itu tikungan hairpin yang panjang. Lu nggak tahu apa yang dibikin oleh rider di luar ketika lu mau keluar dari tikungan hairpin. Karena lu udah rebah. Nah ini yang sedikit gue agak-agak nggak ngerti kenapa Marc Marquez bilang semestinya Pecco sudah bisa memprediksi bahwa saya akan masuk. Maksud gue kan lu udah melebar, Pecco ya mana tahu lu ngapain keluar sana. Lu mau ngopi kah, lu mau say hi sama pinggir trek kah, lu mau crash kah, atau lu mau balik lagi kan nggak tahu. Masa dia harus nungguin lu? Karena dia yang ada di dalam dan dia nggak akan sempat untuk nengok lu ngapain di luar sana Marc Marquez. Lu kapan masuk? Ya nggak mungkin lah. Cuman caranya Marc Marquez yang bilang semestinya Pecco tahu bahwa saya akan masuk. Itulah yang dikatakan oleh Giorno yang bikin bukunya Beppe Vale itu bilang bahwa Marc Marquez itu ingin mengendarai motor dia dengan caranya dia dan dia mau orang lain mengetahuinya. Masalahnya adalah itu kan lu pakai Ducati. Beda cerita kalau lu pakai Honda, kita tahu ya mungkin lu bakal gerasak gerusuk atau apa. Cuman kan sekarang lu pakai Ducati, kita nggak tahu lu bakal gimana model lainnya. Karena lainnya Ducati dengan lainnya Honda itu jelas berbeda. Nah yang mau gue pertanyakan dari frame per frame kedua kejadian ketika Marc Marquez menyalip Jorge Martin dengan ketika Marc Marquez menyalip Pecco. Ketika dia menyalip Martin, dia mempertahankan line dia di dalam. Tetapi ketika dia menyalip Pecco, dia melebar.
Kalau Marc Marquez mengklaim bahwa itu bukan kesalahan dan itu adalah line dia, kok bisa beda line? Kok bisa dia ketika menyalip Jorge Martin dia mempertahankan line di dalam, sementara ketika dia menyalip Pecco dia melebar keluar? Kalian yang pikirkan sendiri apakah itu benar-benar line dia atau apakah itu kesalahan dia atau apakah gimana. Terlepas apapun alasannya dia, kita memaklumi dan gue memaklumi bahwa dia mungkin belum terbiasa sama motornya. Buat yang bilang bahwa Desmo GP23 ini adalah motor yang cocok untuk Marc Marquez pakai gerasak gerusuk, no. Kenapa? Karena Opa pernah bilang Marco Bes itu kesulitan beradaptasi dengan Desmo GP23 karena memang itu bukan motor yang mudah. Enea Bastianini tahun lalu juga kesulitan dengan motor itu. Pecco Bagnaia sendiri sudah bilang itu bukan motor yang mudah. Bedanya adalah memang itu bukan motor yang mudah, tetapi Pecco berhasil jurdun dengan motor itu. Tetapi memang itu bukan motor mudah. Jadi kalau ada yang bilang itu motor bisa dipakai gerasak gerusuk, no. Kalian bisa lihat Jorge Martin itu bisa gerasak gerusuk dan berhasil itu setelah lewat tengah musim. Dia perlu waktu untuk mempelajari gimana caranya ngerem motor ini dengan baik. Karena itu motor susah direm. Jadi kalau lu mau gerasak gerusuk harus bagus cara ngeremnya. Lu harus sudah terbiasa, oh ngeremnya di sebelah sini, ngeremnya mesti begini, itu baru bisa. Tapi kalau ngerem lu nggak sebaik Pecco Bagnaia yang mana dia adalah rider terbaik di Ducati kalau soal pengereman di atas Neng Desmo 23 tahun lalu, ya lu nggak bisa mengklaim bahwa lu benar-benar bisa beradaptasi bahkan di awal musim. Seorang Jorge Martin itu butuh setengah musim untuk bisa menguasai Neng Desmo 23 dia. Jadi sorry tuh gue agak meragukan klaim bahwa Neng Desmo GP23 itu adalah motor yang cocok untuk gerasak gerusuk, no. Karena Jorge Martin itu butuh setengah musim baru bisa dia gerasak gerusuk. Karena baru tahu cara ngeremnya. Jadi kalau lu pikir itu bisa dipakai gerasak gerusuk untuk rider baru macam Marc Marquez, sorry tuh gue nggak percaya. Kemarin aja di Portimao dia crash dulu 3 kali coba. Lu nggak bisa pede amat bilang bahwa itu cocok dengan gaya berkendara gerasak gerusuk, no. Karena sejak awal dia udah kesulitan sama itu motor. Hal lain yang menarik perhatian gue adalah cara dua rider ini bereaksi di usia mereka saat ini. Marc Marquez dengan usia 31 tahun, itu bisa tergolong tua loh di track, itu masih bisa menyalahkan rider lain untuk hal yang tidak mereka lakukan. Sebenarnya nggak ada yang mau menyalahkan Marc Marquez karena melebar itu pasti bukan kesengajaan. Kesalahan iya, kesengajaan pasti tidak, karena dia juga newbie. Tetapi yang cukup bikin kaget gua adalah dia berkobar-kobar dan berapi-api menuding itu salahnya Pecco. Di sisi lain Pecco yang cuman koleksi 3 jurdun dengan usia dia 29 apa 27 ya, gue lupa. Yang jelas belum 30. Jauh lebih bertindak layaknya seorang raja Ducati yang tidak menyalahkan siapapun. Di sisi lain dia juga tidak menyalahkan dirinya karena dia tahu nggak ada yang salah. Dia tetap membela dirinya mengenai pernyataan Claudio Domenicali dengan cara yang lebih masuk akal. Tetapi yang paling mengagetkan gue adalah dia membela Marc Marquez. Dengan bilang Marc Marquez pun gak sempat menghentikan motor. Itu aja sudah pertanda bahwa dia membela Marc Marquez. Jadi itu yang bikin gue, ini anak memang sebaik itu kah? Karena kalau kalian mundur di tahun lalu, dia itu cenderung gak terlalu bereaksi apapun kata rival dia. Mungkin itu yang bikin santan instan dia yang baik-baik itu terkumpul. Dan orang yang menyalahi dia itu biasanya harus bayar santan instannya. Gue sempat berpikir bahwa Marc Marquez sudah berubah dengan sekian banyak hal buruk yang dia hadapi, dengan sekian banyak cedera, dengan sekian banyak bolak-balik karirnya. Gue sempat pikir dia berubah, ternyata enggak. Sifat dia untuk menuding bahwa dia nggak pernah salah dan orang lain yang salah, sebenarnya nggak masalah kalau lu merasa nggak salah. Tapi kalau lu menyalahkan orang lain itu lain cerita. Jadi ya kalian nilai sendirilah. Gue memang sepertinya sudah salah karena gue berpikir oh dia sepertinya sudah lebih rendah hati, lebih kalem, lebih legowo, lebih yang penting gue belajar dulu. Sekarang kok oh ternyata sifat lama lu masih ada. Kemarin ketika dia menuding Pecco Bagnaia dengan bawa-bawa telemetri, otomatis gue langsung ingat Sepang Clash. Otomatis karena waktu itu dia nuding Bebe Vale itu melakukan sesuatu dengan kaki dia yang Bebe Vale bilang saya nggak tahu dia ada di belakang atau enggak, dan dia bawa telemetri. Jadi waktu dengan Pecco dia bawa lagi telemetri, gue langsung mikir alah ini ala Sepang Clash lagi nih mah. So itu aja podcast kita kali ini. Gue tahu ini panjang, bayangin kalau ini digabung sama Portugis GP makin panjang.
Oke, see you next time guys di podcast Portugis GP. Bye-bye.